Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, muatan IPA. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi makanan-makanan yang baik dan tidak baik bagi tubuh. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi gangguan-gangguan pada organ pencernaan manusia. Jenis makanan yang kita makan sangat menentukan kesehatan tubuh kita, khususnya kesehatan sistem pencernaan. Kita dapat menderita gangguan pencernaan jika salah memilih makanan. Ketika memilih makanan, hendaknya kita memperhatikan kandungan gizinya. Makanan yang terasa enak belum tentu baik untuk kesehatan pencernaan. Kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh antara lain karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Kita bisa menemukan kandungan gizi tersebut pada sayuran, buah, dan susu. Contoh buah yang mudah kita temukan adalah jeruk, apel, dan pisang. Sementara sayuran yang bisa kita olah menjadi makanan adalah kol, sawi, wortel, dan tomat. Saat ini banyak makanan dan minuman cepat saji yang tidak sehat untuk kita konsumsi. Misalnya burger, hotdog, pizza, dan minuman bersoda. Makanan dan minuman cepat saji tersebut memang memiliki rasa yang enak. Akan tetapi, kandungan dalam makanan dan minuman itu tidak baik untuk kesehatan pencernaan kita. Makanan cepat saji mengandung lemak yang tinggi, sedangkan minuman bersoda memiliki kadar gula yang tinggi. Jika kita mengkonsumsi terlalu sering, makanan dan minuman cepat saji dapat meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan, serta diabetes. Salah satu gangguan yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah MAH. MAH merupakan gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung karena meningkatnya produksi asam lambung. Penyebabnya, pola makan tidak teratur, makan makanan asam dan pedas. Gejalanya, perut terasa perih dan mual. Cara mengatasinya, makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat secara teratur. Gangguan yang berikutnya adalah usus buntu. Usus buntu adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus bagian umbai cacing. Penyebabnya, sisa kotoran yang tidak tercerna sehingga menumpuk di bagian umbai cacing. Gejalanya, perut bagian kanan bawah terasa nyeri, mual, muntah, dan demam. Cara mengobatinya dengan meminum obat. Jika sudah terlanjur parah, dapat dilakukan operasi pemotongan umbai cacing. Ada juga penyakit tifus. Ini adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus halus. Penyebabnya adalah makanan yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejalanya, tubuh menggigil, lemah dan mual, punggung terasa sakit. Cara mengatasinya dengan menjaga makanan agar tetap bersih dan melakukan perawatan di rumah sakit. Gangguan organ pencernaan berikutnya adalah diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Diare terjadi karena usus besar tidak dapat menyerap cairan dari makanan sehingga kotoran atau feses menjadi cair atau encer. Diare termasuk gangguan pencernaan yang berbahaya. Penderita diare akan sering buang air besar dan fesesnya lebih encer. Hal itu dapat menyebabkan penderita diare akan kekurangan cairan tubuh. Kekurangan cairan menyebabkan penderita mengalami dehidrasi dan tubuh menjadi lemas. Bahkan, dehidrasi berat dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kalian harus tahu gejala-gejala diare seperti berikut. Yang pertama, sering buang air besar, feses encer, perut terasa mual dan perih, perut terasa kembung, demam, dan terdapat darah pada feses. Penyebabnya
terjadi karena makanan yang berbakteri, infeksi virus, infeksi bakteri, intoleransi makanan, jenis makanan, alergi obat, dan faktor psikologis. Cara mengatasinya dengan meminum larutan oralit dan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan. Cairan oralit dapat membantu memulihkan cairan tubuh yang hilang bersama feses. Kalian dapat membuat cairan oralit di rumah. Cairan oralit ini terbuat dari larutan gula, garam, dan air hangat. Selain dengan cairan oralit, mengkonsumsi buah pisang juga dapat mengobati diare karena mengandung kalium dan zat pektin yang berfungsi untuk memadatkan feses. Sementara itu, zat pektin berfungsi untuk menyerap kelebihan air yang masuk ke dalam tubuh. Gangguan berikutnya, kolera. Kolera merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Seseorang yang menderita kolera biasanya akan mengalami gejala seperti diare secara terus-menerus tanpa didahului oleh rasa mulas. Feses berubah warna menjadi cairan putih keruh dan dehidrasi. Untuk mencegah penyakit kolera, kita harus selalu menjaga kebersihan air, mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat, mencuci tangan sebelum makan, serta meminum oralit jika diare. Konstipasi. Konstipasi atau yang kita kenal dengan sembelit merupakan gangguan pada usus besar. Konstipasi disebabkan feses terlalu lama disimpan di dalam usus besar. Hal itu membuat penyerapan air yang terlalu banyak dan menyebabkan feses menjadi keras. Seseorang yang menderita konstipasi akan mengalami susah buang air besar. Untuk menghindari penyakit konstipasi, kita harus selalu mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan, serta banyak minum air putih. Mari kita jaga organ pencernaan kita agar terbebas dari gangguan organ pencernaan. Konsumsilah makanan-makanan yang bergizi, yaitu yang mengandung protein, kalsium, zat besi, dan vitamin yang sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan kalian, terutama yang berumur 2-12 tahun yang sedang dalam masa pertumbuhan. Banyak manfaat yang kita dapat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Manfaat makanan sehat dan bergizi antara lain sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun pertumbuhan, dan pelindung tubuh dari berbagai penyakit. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi juga dapat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Mengkonsumsi makanan sehat saja tidak cukup. Kita juga perlu berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Melalui olahraga, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit seperti obesitas, penyakit jantung, dan darah tinggi. Selain itu, olahraga juga dapat mengoptimalkan kerja jantung dan paru-paru sehingga energi yang kita peroleh untuk beraktivitas semakin besar. Penyebab-penyebab gangguan organ pencernaan yang pertama, pola makan yang tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat membuat organ pencernaan tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, kebersihan makanan dan alat makan. Makanan dan alat makan yang tidak bersih dapat membawa bakteri penyakit masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, jenis makanan. Memakan beberapa jenis makanan secara berlebihan seperti memakan makanan terlalu pedas atau asam dapat mengganggu kesehatan lambung dan usus. Mengunyah makanan secara tidak sempurna. Mengunyah makanan secara tidak sempurna di dalam rongga mulut dapat memperberat kerja lambung dalam mencerna makanan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.